akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat diskusi dilaksanakan. Yang keempat yaitu peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute ketika tidak sedang berpendapat, dan ketika sedang berpendapat juga harap untuk selalu menyalakan kameranya atau on cam. Lalu peraturan yang terakhir yaitu semua peserta harus mengikuti diskusi ngopi via Zoom, dapat mengajukan argumen atau berpendapat melalui klik raise hand, kemudian akan dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara. Dan yang terakhir yaitu adalah mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan pada akhir acara. Nah, karena acara hari ini sudah dimulai, maka untuk operator apakah boleh untuk menampilkan PPT-nya? Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat pada layar, tema dari acara pertemuan ngopi kali ini yaitu apakah banjir di proyek Bendungan Lewi Keris disebabkan oleh tanggul yang jebol. Nah, bisa di next slide-nya moderator, operator maksud saya. Di next sekali lagi. Humas Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citanduy menjelaskan bahwa curah hujan yang sebesar 154 mm yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya itu merupakan cuaca ekstrim. Hal tersebut karena curah hujan tersebut sudah lebih dari 150 mm. Hal tersebut menyebabkan Sungai Citanduy mengalami peningkatan debit sebesar 845,6 meter kubik per detik. Nah, berdasarkan hasil analisis hidrologi yang dilakukan, debit tersebut masuk ke dalam Q200 atau debit banjir yang terjadi selama periode 200 tahunan, sehingga menyebabkan terowongan pengelak tidak mampu mengalirkan debit air. Nah, untuk penjelasannya, kita akan bahas bersama-sama dalam acara ngopi ini, tetapi sebelumnya, untuk operator, apakah boleh ditampilkan teaser dari pertemuan ngopi kali ini? Akibat terjadinya hujan deras yang melanda Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, menyebabkan debit di Sungai Citanduy naik, sehingga bendungan jebol akibat luapan air tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, kita saksikan di acara ngopi, ngobrolan berkala ilmiah. Breaking News Kompas TV kami akhiri dan sesaat lagi kami hadir kembali dalam program Kompas Petang bersama rekan Cindy Sesteran. Untuk operator, apakah PPT-nya boleh di-share? Bisa di next slide untuk PPT-nya. Nah, kita akan memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu pada tanggal 12 September 2022, terjadi hujan deras di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, di mana hujan deras itu terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Faktor cuaca ekstrim dan
intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan luapan air pada tanggul inlet terowongan Bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya yang menyebabkan air masuk ke area bendungan utama. Nah, apa sih yang menjadi penyebab dari faktor cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang tinggi, terutama di Kabupaten Tasikmalaya? Bagi teman-teman yang ingin berpendapat ataupun mengemukakan pemikirannya mengenai pertanyaan yang pertama, boleh silakan di raise hand terlebih dahulu. Ayo teman-teman jangan malu-malu. Di sini kita diskusi santai, bisa klik raise hand-nya aja kalau ingin berpendapat. Ya, kepada Saudari Aulia Fitriani saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pendapat. Apakah suara saya terdengar? Suaranya sudah terdengar. Baik, dari yang saya baca, menurut Dr. Emilia Nurjani, SSI, MSI, yaitu beliau seorang peneliti sekaligus pengamat iklim dan lingkungan di Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan bahwa memang setahun terakhir Indonesia mengalami La Nina. La Nina tersendiri terjadi akibat suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Akibatkan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia cenderung lebih basah sepanjang tahun 2021 ini. Berdasarkan indeks Nino 3.4, saat ini Indonesia berada pada indeks negatif dengan nilai normal berada di antara negatif 0,5 sampai positif 0,5, sehingga mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan pada curah hujan di wilayah Indonesia. Di samping itu, di awal tahun 2002 ini, Indonesia juga mengalami monsun Asia, yaitu pembentukan iklim dan lingkungan alam di Indonesia yang sifatnya sangat beragam, sampai menyebabkan angin bertiup lebih kencang, yang hembusan Untuk Saudari Aulia mungkin terkendala sinyal ya. Maka untuk teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang mau memberikan pendapatnya atau pandangannya mengenai pertanyaan yang pertama tadi. Mengenai apa sih yang menjadi penyebab kenapa curah hujan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya itu tergolong tinggi gitu. Baik, kepada Saudara Jepiansa saya persilakan. Oke, sebelumnya suara saya masuk ya? Ya. Suaranya terdengar dengan jelas. Iya, moderator izin masuk, izin menambahkan juga ya. Tadi Aulia mungkin sedang terkendala jaringan. Barangkali dari apa yang sampaikan bisa
melengkapi atau menambah gitu ya, khususnya buat saya gitu. Nah, memang kalau ditanya penyebab atau faktor cuaca ekstrim ini memang cukup luas ya, cukup luas bahasanya, namun penyebabnya juga dapat menjadi sebuah probabilitas atau peluang suatu kejadian bagi para ahli di bidang klimatologi, yaitu dalam artian probabilitas itu bisa di luar dugaan atau bisa memang benar-benar terprediksi gitu ya, karena memang kejadian alam itu sulit terprediksi, jadi bisa tepat bisa tidak. Namun secara garis besar tadi sudah disampaikan oleh saudari Aulia, mohon maaf, bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami La Nina ya, sehingga curah hujan di Indonesia di sebagian wilayah Indonesia tuh sedang mengalami musim hujan atau peningkatan hujan gitu, intensitas hujan gitu. Tadi kan disebut El Nina ya. Sebenarnya ada dua istilah sih, La Nina sama El Nino gitu. Kalau misalkan El Nino itu merupakan peristiwa meningkatnya suhu muka air laut di Samudra Pasifik sepanjang khatulistiwa yang dapat mengurangi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia gitu. Dalam artian memang meningkatnya suhu air laut ini dapat membentuk sebuah perkembangan awan yang bagus gitu. Sedangkan dari La Nina sendiri kebalikannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dari Aulia, bahwa ketika La Nina terjadi, maka suhu muka air laut itu sepanjang khatulistiwa di Samudra Pasifik itu mengalami pendinginan, di mana hal ini dapat meningkatkan curah hujan yang cukup tinggi di sebagian wilayah Indonesia. Jadi, jika dikaitkan dengan daerah Tasikmalaya gitu ya, dengan Tasikmalaya, secara umumnya kenapa Tasikmalaya cukup ekstrim cuacanya sekarang? Karena mungkin Tasikmalaya termasuk ke dalam sebagian wilayah itu gitu ya yang sedang mengalami La Nina. Nah, itu secara umumnya mengapa Tasikmalaya sekarang sedang mengalami musim hujan yang ekstrim. Oke, di sini juga saya membaca ya sebuah artikel. Saya akan sampaikan. Sebelumnya mohon maaf ya moderator, saya tidak bisa share screen karena kan laptop saya sedang tidak bisa dioperasikan untuk Zoom meeting. Di sini ada ya dari laman kompas.com yang dikutip dari laman ugm.ac.id, di mana peneliti sekaligus pengamat iklim dan lingkungan Universitas Gadjah Mada, yang bernama Emil Yanurjani, mengatakan setahun terakhir Indonesia memang mengalami La Nina, sehingga curah hujan di wilayah sebagian Indonesia itu cenderung lebih basah sepanjang tahun 2021-2022. Nah, selain itu, beliau juga mengatakan di sini beberapa waktu lalu ada siklon di perairan Australia yang juga berpengaruh terhadap curah hujan di wilayah bagian selatan. Jadi kan bagian selatan itu Pulau Jawa masuk berarti ya di bagian selatan. Nah, bahkan untuk Pulau Jawa dengan mempergunakan analisis persentil memperlihatkan banyaknya wilayah yang mengalami peningkatan curah hujan harian. Dari hasil analisis, kata beliau mengatakan memperlihatkan bahwa perkotaan di Pulau Jawa mengalami lebih banyak frekuensi hujan. Nah, secara umumnya itu seperti itu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Tasikmalaya ekstrim ya, berarti Tasikmalaya ini sedang terpengaruh daripada bagian wilayah Indonesia yang mengalami La Nina gitu. Kalau misalkan secara khusus, ada beberapa secara khusus di sini yang memang bisa berdampak kepada bencana alam seperti longsor, banjir. Di antaranya beliau mengungkapkan faktor-faktor khususnya yaitu elevasi atau ketinggian tempat wilayah. Terus juga ada jarak dari sumber air. Terus ada barisan pegunungan, terus ada luasan daratan dan perairan secara lokal. Jadi ini penyebab atau faktor-faktor khususnya yang dapat menyebabkan banjir daripada iklim tropis musim hujan saat ini gitu. Nah, ada juga faktor regionalnya. Beliau mengatakan faktor regionalnya itu seperti monsun, enso tadi sudah dijelaskan ya, bahwa faktor regional ini sering menimbulkan hujan tinggi atau lebat bahkan hujan ekstrim di Indonesia. Nah, di sini juga saya membaca nih dari Emilnya juga nih, mengatakan bahwa secara lokal suhu udara yang tinggi akan menyebabkan peningkatan evaporasi atau evapotranspirasi dan lingkungan atmosfer yang sesuai akan meningkatkan pembentukan awan-awan vertikal yang berpotensi menghasilkan hujan cukup tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, mungkin seperti itu moderator penambahannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mudah-mudahan bisa melengkapi.
Ya, terima kasih kepada Saudara Jepiansa yang telah mengemukakan pendapatnya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin kembali mengungkapkan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, saya akan simpulkan dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih yang menjadi penyebab dari faktor cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang tinggi, terutama, oh iya, kepada apa sih yang menjadi penyebab dari faktor cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang tinggi, terutama di Kabupaten Tasikmalaya? Nah, faktor cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang tinggi yang terjadi di Indonesia ini dipengaruhi karena Indonesia saat ini sedang mengalami La Nina dan diperparah juga Indonesia mengalami monsun Asia, yang mana wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang terdampak dari atau yang salah satu wilayah yang mengalami La Nina. Nah, untuk operator, apakah bisa di next slide-nya? Nah, karena kan tadi kita sudah mengetahui ya, penyebab dari faktor cuaca ekstrim dan intensitas hujan yang tinggi, maka kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Lalu apa sih yang terjadi? Karena kan intensitas hujan dan faktor cuaca ekstrim ini menyebabkan jebolnya tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris. Nah, lalu apa sih yang terjadi akibat dari luapan air pada tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris, yang pada akhirnya aliran air tersebut masuk ke area bendungan utama? Nah, sistemnya masih sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk yang ingin mengemukakan pendapatnya bisa langsung raise hand saja, lalu kemudian saya persilakan untuk berbicara. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya, kepada Saudara Aji Pratama, saya persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengungkapkan pendapat tentang pertanyaan nomor 2. Namun sebelum itu saya mohon izin untuk tidak on cam dikarenakan jaringan yang kurang stabil. Sebelumnya perkenalkan, saya Aji Pratama dari Teknik Sipil Angkatan 2021. Nah, perlu kita ketahui ya, dalam proses pembangunan bendungan Lewi Keris ini terdapat 2 buah terowongan pengelak yang dimana kedua buah terowongan pengelak tersebut memiliki fungsi untuk mengalihkan aliran air dari Sungai Citandui. Jadi latar belakang atau alasan dibangunnya kedua buah terowongan pengelak ini karena lokasi utama pembangunan bendungan Lewi Keris harus tetap dalam kondisi yang kering, sehingga memperlancar pembangunannya. Sehingga agar Sungai Citandui ini masih dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, akhirnya aliran sungainya dialihkan gitu. Dan dibuatlah kedua buah terowongan pengelak ini. Namun pada tanggal 12 September 2022 kemarin, kedua buah terowongan pengelak ini tidak mampu menahan tingginya debit air Sungai Citandui pada saat itu, yang merupakan akibat dari hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya.
sehingga mengakibatkan air Sungai Citandui meluap pada titik lokasi terowongan ini. Dan tingginya debit air pada saat itu mengakibatkan tanggul sebelah kanan terowongan itu ikut jebol. Tanggul yang ini ikut jebol. Nah, apa sih dampak dari jebolnya tanggul terowongan Pengelak ini? Dampak dari jebolnya tanggul terowongan Pengelak ini dapat Abang dan Teteh sekalian lihat. Luapan air Sungai Citandui mengalir ke arah kanan terowongan, ke arah sini, yang dimana arah kanan terowongan tersebut merupakan lokasi pembangunan konstruksi tubuh bendungan utama. Jadi mengakibatkan lokasi yang masih dalam tahap proses pembangunan tersebut terendam oleh air. Nah, dikarenakan pembangunan tubuh bendungan utama ini tidak sepenuhnya menggunakan dinding beton, melainkan ditambah dengan lapisan batu yang dipadatkan, dan kondisi lapisan batunya pada saat itu belum sepenuhnya kuat, akhirnya ada beberapa material timbunan yang ikut tergerus oleh air. Dan peristiwa ini juga mengakibatkan sejumlah 6 buah alat berat yang pada saat itu sedang ada di lokasi kejadian, dan beberapa buah sepeda motor ikut terseret oleh arus air. Dan berikut ini merupakan kondisi lokasi pembangunan bendungan Lewi Keris sebelum dan sesudah peristiwa tanggul terowongan Pengelak jebol. Dapat dilihat di sini, ini merupakan lokasi tanggul jebol, dan ini merupakan area timbunan lapisan batuan yang sedang dikerjakan. Namun kondisinya sebagian terendam oleh air setelah terjadinya peristiwa jebolnya tanggul terowongan Pengelak. Dan di sini juga dapat terlihat beberapa material timbunan ikut tergerus oleh aliran air. Di sini juga ada beberapa buah alat berat yang belum sempat terselamatkan. Mungkin sekian pendapat dari saya, moderator. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Aji Pratama yang sudah mengemukakan pendapatnya. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai apa sih dampak dari jebolnya tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris? Ayo teman-teman, jangan malu-malu berikan pendapatnya. Karena ini kan diskusi santai, jadi kita saling berbagi informasi. Dari teman-teman, sekali lagi, apakah ada yang ingin menambahkan atau mengemukakan argumennya mengenai apa sih dampak dari jebolnya tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris yang masuk ke area bendungan utama? Baik, jika tidak ada, saya akan simpulkan dari pertanyaan tadi yang kedua, yaitu mengenai apa sih akibat atau dampak dari luapan air pada tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris yang masuk ke area bendungan utama. Di mana luapan air pada tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris menyebabkan banjir pada daerah sekitarnya. Dan akhirnya bendungan Lewi Keris yang saat itu sedang dalam tahap proses pembangunan tergerus oleh aliran air. Selain itu, luapan air tersebut juga menyebabkan 6 alat berat dan beberapa sepeda motor terseret oleh luapan air. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk operator, boleh di next slide. Nah, kita sudah mengetahui nih, apa sih akibat dari luapan tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris yang masuk ke area bendungan utama.
Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita itu harus tahu apa syarat-syarat tanggul yang sesuai SNI. Nah, berdasarkan SNI, apa sih syarat-syarat tanggul, syarat-syarat pembangunan tanggul itu sendiri? Nah, bagi teman-teman yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai pertanyaan yang ketiga ini, boleh seperti tadi sistemnya raise hand terlebih dahulu, lalu nanti akan saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai apa sih SNI dari pembangunan tanggul yang aman? Ya, kepada Saudari Tami saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengemukakan pendapat saya. Sebelumnya, izin apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar dengan jelas. Terima kasih. Saya juga izin share screen ya. Nah, berdasarkan yang saya temukan dan saya baca-baca, untuk persyaratan tanggul yang sesuai dengan SNI itu tercantum dalam SNI nomor 8062 tahun 2015, yang di mana persyaratannya tersebut ada persyaratan keamanan, persyaratan desain, dan juga ketentuan umum. Nah, untuk persyaratan keamanannya tersendiri itu yang pertama harus aman terhadap bahaya erosi permukaan pada waktu terjadi banjir akibat pelimpahan air hujan atau gelombang air waduk dan muka air maksimum. Lalu harus aman terhadap tekanan air tanpa menimbulkan rembesan atau kerusakan akibat gaya perembasan air. Lalu ada juga harus aman terhadap keruntuhan struktural dan juga aman terhadap bangunan dan lingkungan sekitarnya, serta dapat menjaga ekologi dan lingkungan. Nah, selain persyaratan keamanan, ada pula persyaratan desainnya. Nah, faktor-faktor yang perlu diperhitungkan dalam desain bendungan, yang pertama ada topografi. Nah, topografi ini merupakan faktor penting dalam desain dan konstruksi bendungan dan untuk menentukan kondisi fondasi dan bahan tubuh bendungan. Lalu yang kedua ada bahan konstruksi. Bahan konstruksi ini harus memerlukan pertimbangan. Yang pertama persyaratan stabilitas, kepadatan, dan juga kuat geser tanah. Lalu ada persyaratan rembesan, gradasi, butiran, dan permeabilitas tanah. Ada juga persyaratan penurunan atau deformasi, dan juga pengujian lapangan dan laboratorium. Lalu persyaratan desain yang berikutnya itu ada fondasi, dan juga ada bangunan pelengkap. Lalu persyaratan desain juga luas volume atau tampungan waduk, dan juga gejala lain yang dapat menimbulkan masalah. Lalu yang persyaratan terakhir itu adalah ketentuan umumnya. Nah, ketentuan umum yang diperlukan untuk desain adalah seperti berikut ini. Yang pertama, kondisi lokasi rencana bendungan. Yang kedua itu kondisi hidrologi yang berpengaruh terhadap persediaan air waduk. Lalu kondisi operasional yang berpengaruh terhadap kebutuhan pengaturan masukan dan keluaran persediaan air. Lalu ada juga kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca ini perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe bendungan sehubungan dengan konstruksi dan jadwal pelaksanaannya dan pengambilan bahan dan penempatan jenis bahan atau konstruksi. Lalu ada juga konstruksi yang berpengaruh pada cara konstruksi dan lingkungan, dan ketentuan umum yang terakhir menurut SNI ini adalah ekologi dan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan bendungan. Mungkin sekian pendapat dari saya.
maksudnya yang saya temukan dalam SNI dalam persyaratan tanggul ini, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tami yang sudah mengemukakan pendapatnya. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai apa sih syarat dari tanggul yang sesuai dengan SNI? Kalau ada yang mau untuk mengemukakan pendapatnya, boleh langsung raise hand, dan nanti akan saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai pertanyaan yang ketiga pada pertemuan ngopi kali ini? Baik, karena kita keterbatasan waktu juga ya, maka akan saya simpulkan untuk pertanyaan yang ketiga ini, yaitu mengenai SNI dari syarat-syarat SNI yang mengemukakan mengenai syarat-syarat pembangunan tanggul ini tercantum dalam SNI nomor 8062 pada tahun 2015, yang mana berisi ketentuan mengenai mulai dari persyaratan keamanan, persyaratan desain, dan juga kondisi umum dari pembangunan tanggulnya itu sendiri. Nah, kepada operator, apakah bisa di next slide-nya? Nah, kan tadi sudah kita singgung ya mengenai perencanaan dari tanggul, bagaimana sih pembangunan tanggul dari bendungan itu sendiri. Nah, pertanyaan yang keempat untuk ngopi pertemuan kali ini yaitu bagaimana sih perubahan ekologis dari lingkungan ya ataupun kawasan daerah yang terkena banjir. Karena kan tadi dari kita mengangkat topik mengenai Bendungan Lewi Keris sendiri yang tanggul inlet terowongannya itu jebol sehingga mengakibatkan banjir. Nah, kita juga harus mengetahui apa sih perubahan ekologis dan lingkungan yang terjadi di kawasan daerah yang terkena banjir. Sistemnya masih sama. Silakan klik raise hand-nya jika teman-teman ingin mengajukan pendapatnya. Baik, kepada Saudari Gina Karomatul Ula, saya persilahkan. Baik, moderator. Izin berpendapat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Suaranya terdengar. Ya, sebelumnya mohon maaf juga saya off-cam karena lagi di luar. Menurut saya, jadi
pada lingkungan daerah yang terkena banjir itu akan terjadi kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh derasnya aliran air. Jadi pada kasus ini meluapnya air yang dari bendungan Lewi Keris ini juga menyebabkan kerugian yang cukup besar. Bahkan alat berat yang digunakan dalam proses pembangunan bendungannya juga terseret arus air. Nah, selain itu timbunan material yang akan digunakan dalam proses pembangunan bendungan pun ikut hanyut terbawa arus air. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Gina yang sudah mengemukakan pendapatnya. Apakah ada teman-teman lain yang mau untuk mengemukakan pendapatnya? Seperti biasa, tinggal klik raise hand-nya aja. Baik, kepada Saudara Muhammad Iqbal Ardiansyah, saya persilahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, tes. Suara saya ada nggak? Ada, suaranya terdengar. Oke, baik. Di sini mungkin saya akan berpendapat secara kasar aja ya, menurut pandangan saya gitu. Tentunya hal ini akan sedikit berpengaruh gitu terhadap kawasan-kawasan yang terdampak, khususnya ada jalur yang terdampak gitu ya. Karena si aliran ini tentunya membawa sedimen-sedimen gitu. Ada sedimen yang ada yang sedimen melayang sama sedimen yang matinya. Dan tentunya air ini pasti membawa sedimen dan akan berpengaruh ke lingkungan yang terdampak. Dan mungkin dampaknya bisa signifikan atau tidak, tergantung sedimennya seberapa besar gitu yang dibawa oleh air. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Iqbal Ardiansyah yang sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada teman-teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, kepada Saudara Muhammad Raka El Ghifari, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sedikit menyambung dari apa yang telah dikatakan oleh Bang Muhammad Iqbal Ardiansyah tadi, bahwa tentunya peristiwa ini menyebabkan dampak-dampak selain kepada proyek, juga kepada lingkungan. Nah, pada umumnya, bencana banjir atau apa ya, di sini disebutkan itu peningkatan arus sungai gitu. Selain membawa sedimen, juga dapat berpotensi untuk meningkatkan erosi di pinggiran sungai. Nah, selain erosi juga dapat menyebabkan potensi perubahan karakter geologi di sekitar atau di tempat pembangunan atau di site gitu. Seperti kayak karakter tanah, saturasinya, kelembaban, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Raka yang sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada teman-teman yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan yang keempat ini, yaitu mengenai apa sih perubahan ekologis dan lingkungan yang terjadi pada kawasan daerah yang terkena banjir?
Baik, karena tidak ada teman-teman yang mau mengemukakan pendapatnya lagi, maka akan saya simpulkan dari pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai bagaimana perubahan ekologis dan lingkungan yang terjadi di kawasan daerah yang terkena banjir. Lingkungan daerah yang terkena banjir tentunya akan mengalami beberapa perubahan, mulai dari yang pertama, yaitu kerusakan infrastruktur. Selain itu juga membawa perubahan geologi seperti yang tadi dijelaskan mengenai terjadinya sedimentasi yang akan menyebabkan perubahan struktur geologi pada kawasan daerah yang terkena banjir. Untuk operator, apakah bisa di next slide-nya? Nah, kita pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir untuk ngopi pertemuan kali ini, karena dari beberapa pemaparan dari materi yang telah dijelaskan sama teman-teman tadi, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih antisipasi dari banjir di proyek Bendungan Leuwi Keris. Mungkin kita akan membahas mengenai cara mengantisipasi banjir secara umum atau secara general. Bagi teman-teman yang mau berpendapat, boleh mengaktifkan, maksud saya boleh mengklik raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian akan saya persilakan untuk berbicara. Baik, apakah ada teman-teman yang mau menyampaikan pendapatnya? Baik, kepada Saudara Ahmad Rizal, saya persilahkan. Sebelumnya suaranya masuk nggak? Masuk, suaranya terdengar Halo, jelas. Suaranya masuk nggak? Suaranya terdengar jelas. Oke, masuk ya. Kalau pendapat dari saya gitu, bagaimana cara mengantisipasi banjir? Karena kan ini kasusnya di Bendungan Leuwi Keris ya. Karena terjadinya apa tadi tuh? Tanggul ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu harus dianalisis lagi, analisis hidrologinya yang curah hujan periode yang tadi 200 tahunan, supaya apa nanti ketika merencanakan bendungannya apa ya, bisa menampung untuk curah hujan yang periode 200 tahunan tersebut, supaya tidak terjadi kayak gini lagi gitu. Mungkin untuk selebihnya cara mengantisipasi banjir mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah ya, kayak jangan buang sampah sembarangan, terus masih banyak lagi lah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah masalah itu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Rizal yang sudah mengemukakan pendapatnya. Apakah ada teman-teman lain yang mau mengemukakan pendapatnya kembali mengenai bagaimana cara mengantisipasi banjir yang terjadi di Tanggul Inlet Terowongan Bendungan Leuwi Keris?
Baik, kepada Saudara Muhammad Raka El-Ghifari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Bang Ahmad Rizal mengenai bagaimana cara mengantisipasi banjir. Mungkin pendapat saya di sini atau pandangan saya di sini hanya apa ya istilahnya? Hanya berkisar antara pra-nya saja atau sebelumnya saja di dalam perancangan infrastruktur pencegah banjir. Nah, menurut saya selain melakukan analisis hidrologi mengenai debit-debit yang berpotensi muncul, nah ada juga beberapa keadaan yang sebelumnya kita tidak pernah antisipasi. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka sebaiknya kita memasang semacam sistem peringatan dini. Seperti kalau misal di laut itu ada kan namanya sistem peringatan dini tsunami atau tsunami early warning system, atau ada juga yang dinamakan sistem peringatan dini gempa atau earthquake early warning system. Nah, sama seperti tsunami dan gempa yang kadang-kadang atau lebih seringnya tidak tertebak gitu waktu kejadiannya, maka banjir juga dapat kita apa ya, cegah atau minimalisir dampaknya dengan cara memasang atau menggunakan sistem peringatan dini banjir agar ketika potensi banjir itu meninggi, maka kita dapat mengantisipasinya dengan cara mengevakuasi warga atau melakukan hal-hal preventif lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Raka El-Ghifari yang sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai cara untuk mengantisipasi banjir pada kasus jebolnya tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris ini? Silakan untuk klik raise hand-nya. Untuk teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya bisa raise hand dan nanti akan saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, dikarenakan tidak ada lagi teman-teman yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai pertanyaan yang terakhir ini, akan saya simpulkan kesimpulan dari pertanyaan yang terakhir ini, yaitu bagaimana cara untuk mengantisipasi banjir pada kasus jebolnya tanggul inlet terowongan bendungan Lewi Keris ini. Yang pertama yaitu dalam perencanaannya, dalam perencanaan pembangunan tanggul ini sendiri harus dilakukan analisis hidrologi sehingga aspek-aspek seperti peningkatan debit air yang mencapai Q200 ini dapat dicegah sehingga dan juga dengan dilakukan pemasangan sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini banjir. Untuk ngopi pertemuan kali ini, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman, karena pertanyaan yang kelima ini merupakan
pertanyaan yang terakhir yang akan kita bahas bersama dalam ngopi pertemuan kali ini. Karena kita berada pada penghujung acara, maka akan dilaksanakan sesi dokumentasi. Untuk teman-teman semua yang masih off cam, boleh on cam dulu. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Ayo teman-teman semua pada on cam terlebih dahulu. Masih ada yang off cam ya? Untuk operator boleh dibantu mengenai dokumentasinya. Ya, teman-teman, saya akan mendokumentasikannya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Ngopi Ngobrol Perkara Ilmiah kali ini. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Untuk acara ngopi kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.